Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan saya Rahma Ikawati, guru kimia dari SMA Negeri 2 Sumedang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai senyawa karbon, yaitu tentang gugus fungsi. Baik, kita lihat dulu kompetisi dasarnya. Yang pertama yaitu mendeskripsikan struktur, cara penulisan, organik dan reaksinya, tata nama, sifat, kegunaan, dan identifikasi benzena dan turunannya, senyawa karbon, yaitu mengenai haloalkana, alkanol, kemudian alkoksi alkana, alkanal, alkanon, asam alkanat, dan alkil alkanoat. Ya, baik. Ini sebagai motivasi buat kamu ya. Mungkin kamu tahu ya, tape ya, kalau kita diamkan lama itu akan berasa asam. Nah, kira-kira kenapa? Nah, insya Allah akan terjawab nanti setelah kamu mempelajari senyawa karbon ini. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana berbagai rasa esen dibuat. Kita nanti akan juga eksperimen membuat esen, ya, salah satu esen, ya, kalian tahu esen itu adalah zat kimia yang menyerupai aslinya, ya, seperti minuman, misalnya minuman rasa jeruk atau rasa stroberi, ya. Jadi kamu jangan berpikir bahwa itu adalah jeruk asli atau stroberi asli, itu hanyalah zat kimia saja, ya. Kemudian yang ketiga, obat bius yang aman, ya. Ada beberapa obat bius yang ada di sekitar kita. Tentu saja ada yang aman dan ada yang juga yang tidak aman, ya. Nah, ini kita harus tahu yang tidak aman itu yang seperti apa, karena yang tidak aman itu kan merusak organ tubuh kita, ya. Baik, kita langsung saja ke gugus fungsi, ya. Nah, gugus fungsi yang pertama yaitu alkanol, ya. Alkanol ini tata nama berdasarkan IUPAC, sedangkan alkohol itu tata nama berdasarkan trivial. Jadi kelebihannya, tata nama IUPAC itu tata nama yang disepakati bersama di seluruh dunia, artinya akan sama tata namanya meskipun kamu nanti kuliah ke perguruan tinggi, ya. Nah, ini perguruan tinggi yang ada di luar negeri maksud saya, ya. Nah, ini adalah rumus umumnya ROH, di mana R adalah suatu alkil, ya. Jadi alkil itu adalah alkana yang kehilangan satu atom H, di mana atom H-nya diganti oleh gugus OH, ya. Nah, dia mengandung, jadi alkanol ini mengandung gugus OH, ya, atau gugus hidroksil. Cara memberi namanya atau tata namanya tinggal deret homolog alkananya, di mana akhiran A-nya diganti dengan ol, ya. Contohnya metana, ya, metana diganti A-nya dengan ol jadi metanol. Kemudian etana diganti A-nya dengan ol jadi etanol. Begitu juga dengan propana diganti A-nya dengan ol jadi propanol, dan seterusnya. Itu tata nama alkohol atau alkanol, ya. Kemudian berdasarkan jenis atom yang mengikat gugus OH, alkohol dibedakan atas alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Ini sama saja dengan atom C primer, atom C sekunder, dan atom C tersier, ya. Jadi dalam alkohol primer, gugus OH terikat pada atom C primer, ya. Begitu juga yang sekunder, ya, alkohol sekunder terikat pada atom C sekunder, kemudian kemudian yang alkohol tersier terikat pada atom C tersier, ya. Nah, ini sebagai contoh. Contohnya ini rantai C karbon, di mana C yang mengikat OH ini mengikat dua atom C lainnya yang di atas dengan yang di kanan, sehingga atom C ini adalah atom C sekunder, ya, sehingga ini disebut alkohol sekunder, ya. Kemudian contoh yang berikutnya, nah ini C yang mengikat OH mengikat dua atom C lainnya, yang kiri dengan yang di kanan. Jadi ini juga adalah atom C sekunder. Nah, kira-kira menurut kamu adakah alkohol tersier? Silahkan kalian pikirkan, ya. Kalian buat dulu strukturnya, apakah mungkin atau tidak, ya. Baik, kita lanjut sekarang yang nomor 2, yaitu alkoksi alkana atau
nama trivialnya adalah ether. Rumus umumnya adalah ROR ya. Mengandung gugus fungsi O ya. Cara memberi namanya deret homolog alkana di mana akhiran A diganti dengan oksi. Nah, ini contohnya. Jadi ini kita yang mengikat O adalah jumlah C yang paling sedikit. Ini C1, sedangkan di sini C-nya 2. Jadi ini segini adalah metoksi segini. Kemudian ini etana. Jadi namanya kalau menurut IUPAC metoksi etana. Itu menurut IUPAC. Nah, sekarang kalau trivial bagaimana? Kalau trivial tentu saja pakai ether ya. Jadi ini pakai abjad yang lebih rendah dulu. Ini kan metil, ini etil. Etil lebih rendah kan, berarti lebih awal maksudnya. Berarti etil dulu, etil, ini etil, ini metil, ini ether gitu ya. Jadi gugus fungsinya disebutkan. Nah, itu jadi kita harus tahu bagaimana cara memberi nama secara IUPAC dan secara trivial. Baik, kita lanjut dengan nomor 3 yaitu alkanon ya atau keton ya. Rumus umumnya RCOR ya, mengandung gugus fungsi karbonil, ini karbonil CO. Cara memberi namanya deret homolog alkana di mana akhiran A diganti dengan on ya. Nah, ini contohnya. Ini rantai terpanjangnya, tinggal kamu hitung saja. 1 2 3 4 5. Ini rantai terpanjangnya adalah pentana. Kemudian gugus fungsinya ada di nomor berapa? Di nomor 1 2 3. Jadi gugus fungsinya di nomor 3. Maka namanya 3 pentanon. Artinya gugus fungsinya di nomor 3. Begitu ya. Kita lanjut ke nomor 4 yaitu alkanal atau aldehid ya. Rumus umumnya RCOH. Ini mengandung gugus fungsi karbonil, ini gugus fungsi karbonil ya. Cara memberi namanya deret homolog alkana di mana akhiran A diganti dengan al. Nah, ini contohnya ya. Jadi yang tadi adalah contoh dari alkanon, kalau ini contoh dari etanal. Ini gugus fungsinya COH ya. Kemudian kita hitung saja C-nya ada berapa? 1 2. Karena ada 2, maka dia tuh ini alkananya adalah etana. Nah, A-nya tinggal diganti dengan al aja. Jadi etanal. Seperti itu ya. Kalau C-nya ada 3 menjadi propanal. Kalau C-nya ada 4 menjadi butanal dan seterusnya. Itu yang IUPAC ya. Nah, kalau menggunakan aldehid, nah ini paling harus dihafalkan. Misalnya kalau C-nya 1 itu namanya ya, yang turunnya pakai formaldehida ya. Itu formaldehida ya, yang sehari-hari itu dikenal dengan untuk zat pengawet ya. Itu propionaldehida ada, itu ada tuh, itu ada nama trivial dari alkanal ya. Lanjut ke nomor 5 adalah asam alkanoat atau asam karboksilat ya. Rumus umumnya RCOOH, mengandung gugus fungsi COOH atau karboksil. Cara memberi namanya diawali dengan asam, ini asam ya, ada H. Diikuti dengan deret homolog alkana di mana akhiran A diganti dengan OAT ya. Ini ada OAT. Contohnya kamu tinggal menghitung saja jumlah C-nya. Jumlah C-nya ada 2. Berarti alkananya adalah etana. Kemudian ini asam. Jadi namanya asam etanoat ya. Kalau C-nya ada 3 berarti asam propanoat. Kalau C-nya ada 4 berarti asam butanoat dan seterusnya. Seperti itu ya. Kalau pakai karboksilat ya itu tinggal menggunakan namanya seperti form of etanoat ya. Hampir sama kalau trivial dengan IUPAC ya kalau nomor 5 ya. Lanjut dengan nomor 6 yaitu alkil alkanoat atau ester.
rumus umumnya RCOOR ya, dimana gugus fungsinya adalah COO ya, atau karboksil. Cara memberi namanya, diawali alkilnya, kalau tadi asam ini alkil, diikuti dengan deret homolog alkana, dimana akhiran A diganti dengan OAT ya, hampir mirip dengan asam alkanoat. Contohnya, nah yang terikat langsung pada O ini sebagai alkil, nanti OAT-nya yang ini yang belakang ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ini ada di depan ya, ada sebelah kiri, ini ada sebelah kanan ya. Jadi kamu harus paham bahwa yang bertindak sebagai alkil itu yang terikat langsung pada O ya. Jadi ini contohnya, ini adalah gugus metil karena C-nya cuma 1, kemudian di sini C-nya ada 2, jadi metil etanoat ya. Kalau di sini C-nya ada 2 ya, sebelah kanan ada 2, berarti etil etanoat. Kalau C-nya ada 3, alkilnya berarti namanya propil etanoat, dan seterusnya ya. Itu cara pemberian nama dari alkil alkanoat ya. Lanjut yang nomor 7, yaitu haloalkana atau alkil halida ya. Rumus umumnya adalah Rx, di mana X-nya, gugus fungsi X ini adalah halogen, yaitu bisa fluoro, bisa kloro, bisa bromo, dan bisa iodo. Ya, jadi cara memberi namanya diawali nama halogennya, fluoro atau kloro atau bromo atau iodo, diikuti dengan alkananya. Ya, contohnya di sini kloro, ya tinggal menyebutkan klorometana. Kalau di sini dengan BR berarti bromometana. Kalau diganti dengan I di sini berarti iodometana ya, seperti itu. Kalau misalnya ini tetap gugus fungsinya kloro tapi akan aja ada 2 ya, tinggal kloroetana. Kalau ini C-nya ada 3 jadi kloropropana, dan seterusnya ya, seperti itu ya tata namanya. Baik, sekarang kita lanjut ke isomer ya. Nah, ini isomer dibagi 2 ya, yaitu yang pertama isomer struktur dan yang kedua isomer ruang. Nah, isomer ini akan saya jelaskan pada materi berikutnya. Terima kasih anak-anakku. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.